Pemerintah dunia adalah sebuah organisasi pemuncak kekuasaan di dunia One Piece. Seperti yang kita tahu, pemerintah dunia memiliki kekuatan mutlak dari angkatan laut, cyberpol, dan lain-lain. Alih-alih memakai moto absolute justice atau keadilan sejati, kenyataannya tindakan pemerintah dunia diam-diam sering dipertanyakan loh, berkaitan tentang pemikiran atau motif dan juga korupsi. Seringkali ketika cerita melibatkan mereka justru menyembunyikan kebenaran atau menyampingkan hak-hak rakyat dengan menggunakan keadilan untuk melanjutkan tujuan mereka sendiri. Orang-orang yang menjadi musuh pemerintah dunia diburu dan berurusan dengan kekuatan pemerintah dunia itu sendiri. Nah, orang-orang yang menjadi musuh pemerintahan dunia itu tentunya bakal menjadi ancaman nih bagi pemerintahan dunia. Penasaran kan dengan orang-orang ini? Langsung aja yuk kita simak 7 ancaman terbesar pemerintahan dunia berikut ini. Namun sebelum itu bosku, bagi kalian yang belum subscribe, yuk kita subscribe channel ini. Karena selain subscribe itu gratis, kalian juga bisa mendapatkan info-info dan teori-teori menarik loh dari channel ini. Number 7. Jika kita menyebut nama bajak laut Roger, tentu hal yang terbersit di benak kita adalah sebuah legenda, bukan? Legenda yang Mimin maksud adalah yang mana kapten dari kelompok bajak laut ini, yaitu Goldie Roger, adalah satu-satunya orang yang pernah mencapai Raftel. Lalu kemudian setelah itu, dunia mengakuinya sebagai Raja Bajak Laut. Naasnya nih, setelah mendapat pengakuan dunia itu, Roger ternyata memiliki penyakit langka yang tak bisa disembuhkan loh. Ia pun menyerahkan diri kepada angkatan laut untuk dieksekusi dan memerintahkan Rayleigh agar membubarkan kelompok bajak lautnya. Meskipun krunya dibubarkan, ternyata pihak angkatan laut tidak pernah rela nih membiarkan kru bajak laut ini bubar begitu saja dan akan terus memburu mereka. Karena tentunya para kru bajak laut ini akan menjadi ancaman berbahaya bagi angkatan laut dan tentunya pemerintahan dunia. Meskipun nih agak aneh juga ya rasanya melihat Buggy diangkat jadi si Cibukai. Yang paling aneh lagi tentu kita sudah tahu bahwa Shanks ternyata punya koneksi dengan Gorosei. Belum jelas nih apa cerita di balik pertemuan mereka itu. Kita lihat aja kejutan dari Odachi. Number 6. Kalian pasti bingung kan bosku, kenapa Momonosuke menjadi salah satu ancaman bagi pemerintahan dunia? Yep, semua adalah karena si bocah otak pornonan sange ini ternyata memiliki kemampuan untuk mendengar Voice of All Things. Apa itu Voice of All Things? Berdasarkan riset Mimin nih, riset. Voice of All Things adalah sebuah kemampuan unik yang didapat sejak lahir dan hanya dimiliki oleh beberapa orang di semesta dunia One Piece bosku. Kemampuan unik ini bisa memberikan kemampuan untuk memahami dan memperoleh informasi melalui makhluk bahkan dari benda mati yang tidak bisa berbicara dengan bahasa yang sama dengan si pemilik kemampuan ini. Jadi ya mirip-mirip seperti indera keenam lah ya kira-kira. Nanti deh kita buat video pembahasan baru lagi mengenai kemampuan unik ini. Oke, kita back to the point dulu. Momonosuke seperti yang sudah kita dengar tadi juga memiliki kemampuan ini. Tepatnya di Zou, kita dapat melihat Momonosuke dapat berkomunikasi dengan Zunisha, si gajah raksasa, dan bahkan dia dapat memerintahkan Zunisha untuk menghajar Jack. Kemampuan Momonosuke ini tentunya satu tingkat di atas Luffy yang juga mempunyai kemampuan yang sama. Sejauh ini, Luffy hanya bisa mendengar rintihan dari Zunisha, sementara Momonosuke bahkan bisa memerintahkannya untuk menyerang. Hal ini tentunya bisa membuat Momonosuke menjadi ancaman yang serius nih bagi pemerintahan dunia kan bosku? Ya pasti dong, apalagi kalau dia sudah mahir menggunakan kekuatan ini. Pastinya pemerintah dunia bakal takut dong ya. Gimana bosku? Cocok nggak? Number 5. Sudah mendapatkan bounty 79 juta berry sejak usianya baru 8 tahun, menjadikan wanita dari Pulau Ohara ini sebagai karakter One Piece termuda dengan bounty yang tinggi. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan bosku. Sejak pembantaian massal Buster Call di Pulau Ohara, tak ada satupun orang-orang dari Ohara yang dibiarkan hidup. Namun beruntungnya saat itu, Nico Robin kecil dilepaskan begitu saja oleh Aokiji. Bahkan Aokiji memandu Nico Robin dengan jalur es yang ia buat agar perahu Nico Robin kecil selamat sampai ke tujuan pelariannya. Apa sih yang dimiliki Robin saat itu sampai-sampai ia diburu oleh pemerintah dunia? Ternyata sejak usianya masih 8 tahun, Robin kecil telah berhasil menjadi seorang arkeolog dan mampu menafsirkan poneglyph. Ia memperoleh semua pengetahuannya dengan belajar sendiri loh di perpustakaan Ohara tanpa bantuan rekan-rekan seniornya berkat kecerdasan serta kemampuannya untuk menafsirkan poneglyph. Sekilas tentang poneglyph
Poneglyph adalah blok dari batu yang berisi informasi tentang sejarah-sejarah dunia dan juga 3 senjata pemusnah massal, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Di mata pemerintah dunia, Poneglyph adalah artefak yang berbahaya untuk diketahui dunia. Bukan karena hanya sejarah dan 3 senjata pemusnah massal yang sudah disebut tadi, melainkan juga karena ternyata Poneglyph berisi tentang informasi mengenai kerajaan yang jatuh pada abad kekosongan atau Void Century. Entah apa yang disembunyikan pemerintah dunia mengenai informasi tentang Void Century. Yang pasti, dengan memberikan bounty 79 juta kepada Robin meskipun saat itu usianya masih 8 tahun, hal ini pasti karena ada yang ditakutkan pemerintah dunia jika kebenaran tentang Void Century terungkap. Dan yang pasti, Nico Robin adalah ancaman besar bagi pemerintah dunia sebagai satu-satunya orang yang dapat membaca Poneglyph. Number 4. Duyung yang cantik dan menawan ini adalah seorang putri dari kerajaan Ryugu. Meskipun dia masih muda dan cengeng, tapi sebetulnya Shirahoshi tidak bisa diremehkan juga loh bosku. Kenapa ya? Yep, semua karena Shirahoshi ternyata adalah seorang Poseidon. Poseidon, seperti yang kita bahas di poin kelima tadi, adalah salah satu dari ketiga senjata pemusnah massal yang ditakuti pemerintah dunia. Kalian pasti bingung kan kenapa senjata pemusnah massal Poseidon ini ternyata adalah seorang putri duyung cantik. Terus kekuatannya apa ya? Eits, sabar dulu bosku. Nih Mimin jelasin ya. Poseidon sejatinya adalah memang seorang putri duyung dari kerajaan Ryugu yang namanya memang Poseidon bosku. Si Poseidon ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau berbicara serta dapat mengontrol Raja Laut. Kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan besar dan diakui sebagai senjata yang mampu menghancurkan dunia. Para Raja Laut yang dapat dikontrol oleh Poseidon ini dikatakan mampu menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap mata. Mengerikan ya, pantas deh doi disebut sebagai senjata pemusnah massal. Setelah Poseidon meninggal, terus gimana dengan kekuatan ini? Ups, jangan salah dulu bosku. Ternyata kekuatan dari Poseidon ini tidak dia bawa mati, tapi diwariskan kepada salah satu garis keturunan dari keluarga kerajaan Ryugu. Dan saat ini, seperti yang sudah kita ketahui, ternyata kekuatan ini diwariskan kepada Shirahoshi. Kita bisa melihat secara jelas di One Piece episode 545, di mana Shirahoshi memanggil 5 Raja Laut karena Shirahoshi takut ibunya akan dibunuh oleh Saint Miosgard. Dan dalam sekejap, kapal yang membawa Tenryubito itu pun lenyap karena Raja Laut itu. Kebayangkan gimana menyeramkannya kekuatan Shirahoshi ini? Pastinya ini adalah ancaman besar bagi pemerintah dunia tentunya. Number 3. As we know bosku, Yonko adalah 4 orang bajak laut terkuat yang memerintah dan memiliki daerah kekuasaannya sendiri di dunia baru. Para Yonko secara harfiah dapat diartikan semacam kekaisaran yang memiliki pemerintahan sendiri di wilayahnya masing-masing serta mengaturnya dengan sesuka hati. Untuk kekuatannya sendiri sih nggak usah diragukan lagi bosku. Tapi bos, saya akan kasih nih sedikit gambaran mengenai kekuatan Yonko. Jika kita lihat perang di Marineford nih bosku, hanya dengan melawan 1 orang Yonko saja, which is Whitebird, markas besar angkatan laut udah kocar-kacir berantakan. Itu pun saat itu angkatan laut sudah mendapatkan kekuatan tambahan loh dari si Chibukai. Coba kita bayangin, gimana kalau 2 atau 3 Yonko membentuk aliansi? Pastinya sudah cukup banget dong untuk menimbulkan kepanikan pemerintah dunia. Pemerintahan dunia takut kalau 2 kekuatan Yonko bisa bersatu bersama-sama dan menciptakan ancaman yang kuat. Ini terlihat ketika Shanks menghentikan perang Marineford dengan memberikan pilihan ke angkatan laut, stop perang ini atau kalian semua berhadapan denganku. Gitu kata Shanks. Lantas angkatan laut pun auto setuju dengan Shanks. Ya iyalah setuju, lawan 1 Yonko aja berat, apalagi 2. Number 2. Seperti yang sudah kita ketahui bosku, Dragon adalah ayah dari Luffy dan putra dari Garp. Dia adalah pemimpin terkenal dari tentara Revolutioner, organisasi militer yang kuat yang tujuannya adalah untuk melawan pemerintahan dunia. Masih banyak sih misteri soal Monkey D. Dragon ini. Fakta Dragon lainnya yang menarik adalah dia termasuk salah satu sosok yang menghadiri eksekusi dari Goldie Roger. Mungkin ini tidak mengherankan bosku, karena eksekusi itu dihadiri oleh versi muda dari banyak tokoh yang tenar. Sebut saja Mihawk, Gecko Moria, Doflamingo, dan Dragon itu sendiri. Yang menarik adalah sejauh ini Gorosei seperti mentoleransi keberadaan para Yonko. Contohnya seperti Shanks.
Gorosei merasa kalau mantan anggota kru Roger itu tidak punya ambisi untuk mengubah dunia. Jadi mereka memutuskan untuk mengamati saja bajak laut berambut merah itu. Namun untuk Dragon, perkaranya berbeda lagi nih. Dragon dikatakan sebagai manusia paling dicari di dunia. Tak mengherankan tentunya. Sementara Shanks, Big Mom, Whitebird, dan Kaido tidak melakukan tindakan yang mengancam dunia sebelum time skip, sejak dulu, Dragon sudah secara langsung mengincar pemerintahan dunia. Terus apakah ini indikasi kalau Dragon lebih kuat dari Kaido, Big Mom, Whitebird, dan Shanks? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Namun hasrat Dragon untuk menggulingkan pemerintahan dunia inilah yang membuat Gorosei merasa Dragon lebih berbahaya dari para Yonko itu sendiri. Saat ini sih seperti yang kita tahu, para komandan dari pasukan revolusioner sudah berada di Reverie untuk memanfaatkan momen Reverie ini sebagai deklarasi perang mereka kepada pemerintahan dunia. Gimana hasil dari rencana mereka ini sih belum ketahuan. Berhubung Reverie dipotong sementara agar kita bisa kembali menyaksikan petualangan Luffy di Wano. Yang pasti menurut Mimin nih, Dragon dan pasukan revolusioner adalah musuh terbesar pemerintahan dunia. Number 1. Meskipun memiliki sedikit kru, bajak laut topi jerami adalah bajak laut yang mempunyai kru yang sangat kuat dengan potensi yang luar biasa. Seperti yang dinyatakan oleh Kuzan ketika ia pertama kali bertemu dengan mereka. Sampai pada akhirnya kita mengetahui bajak laut topi jerami berkembang ke titik yang bahkan susah untuk dipahami logika kan bosku. Secara ya, gimana bisa coba dengan kru sedikit mereka mampu menantang bajak laut sekelas Yonko seperti Big Mom. Luffy juga nggak pernah berhenti nih untuk mengalahkan satu demi satu tokoh kuat di One Piece. Tokoh utama One Piece yang sudah putus urat takutnya ini, seperti yang kita tahu, sudah mengalahkan orang-orang yang terkenal dengan kekuatan yang luar biasa seperti Enel, Crocodile, Gecko Moria, Doflamingo, Rob Lucci, dan dua Sweet Commander dari Big Mom, yaitu Charlotte Cracker dan Charlotte Katakuri. Luffy juga terkenal dengan sifatnya yang suka buat rusuh nih bosku, seperti meninju Tenryubito di Sabaody. Serta Luffy juga bertanggung jawab nih atas kekacauan di Impel Down dan kaburnya banyak napi berbahaya dari sana. Eits, bukan hanya Luffy saja loh. Para krunya pun telah melakukan hal-hal yang seperti mustahil dan benar-benar gila. Seperti mengalahkan organisasi-organisasi sekelas Baroque Works, CP9, dan Don Quixote Family. Serta yang terakhir adalah mengacaukan pesta teh Big Mom di wilayah Big Mom sendiri. Bahkan setelah insiden yang terjadi di Enies Lobby, pemerintah dunia telah menyebut mereka sebagai bajak laut yang sangat berbahaya karena tindakan mereka yang dapat membahayakan keseimbangan dunia. Yep. Kita tunggu aja nih adegan-adegan menarik yang bakal ditunjukin Oda kepada kita mengenai Luffy dan kawan-kawannya di Wano. Sepertinya itulah 7 ancaman terbesar pemerintahan dunia versi bos One Piece nih bosku. Semuanya memang hasil pilihan Mimin sendiri loh. Namun, kalau ada ancaman lain yang kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Ciao!